Ya, hello and welcome back juga buat yang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendara, biar akrab panggil Kadal aja. Malam ini bakal bawain tema bacaan tarot, pesan dari sisi gelap kalian. Ada thought proses yang cukup kompleks di balik pesan ini, cuma aku bakal coba bawainnya dengan cara yang lebih simpel dan lebih sederhana. Uh, mm, Mungkin spoiler aja, di sini aku cuma pakai Celtic Cross dan tidak di clarify, jadi cuma deck ini doang yang aku buka, nggak pakai deck tradisional yang biasanya ukurannya lebih kecil itu. Jadi biar informasinya nggak nggak overload dan aku bisa lebih lebih intuitif ya, that's the point. Itu mungkin hal yang kedepannya bakal bakal lebih ku biasakan dan ku latih ya, gimana caranya ngelatih diri sendiri untuk ngebaca tarot dengan lebih intuitif. Soalnya dari kemarin aku sempat ada impostor syndrome gitu, lo namanya lentera intuitif tapi lo baca tarot sangat textbook, apa sih Dal, kayak maunya apa sih ya gimana gitu maksudnya. Mungkin ada yang ngeh gitu kenapa aku selalu pakai Celtic Cross, dan ya kenapa aku selalu buka deck tradisional tarot yang lebih kecil buat nge-clarify, buat jadi clarifier atau buat menjelaskan kartu, buat menjelasin Tarot of Dream di atasnya ya. Soalnya dengan adanya tambahan kartu itu bikin aku nggak gampang ngeblank. Jadi kalau ngeblank ya udah buka aja clarifiernya apa, atau ya buka aja deck kecilnya buat ngejelasin kartu di atasnya, kelar kan tadi. Cuma ya mau sampai kapan gitu. Mana kemarin juga kan aku ngerasa itu jadi downside gitu dari apa yang berusaha aku lakukan di sini, kayak antara intuitif kok baca tarotnya nggak intuitif, kan impostor syndrome ya. Yeah, pesan dari sisi gelap kamu, ya yeah, pesan dari sisi gelap ini tadi, di 3 grup, di intronya aku jelasin, tapi mungkin buat kalian sebelum sampai ke sana, sisi gelap di sini maksudnya apa. Gampangnya adalah ini bagian dari diri kalian yang tidak bisa kalian tunjukkan atau tidak bisa kalian ekspresikan di keseharian kalian kayak gitu. Kenapa ini penting? Ya, soalnya kalau bagian itu tidak kita validasi ya, kalau sisi gelap itu tidak kita terima, tidak kita validasi, uh, kita nggak bisa jadi manusia yang utuh. Dan itu kecenderungan atau itu kekhawatiran aku dari masyarakat kita sekarang adalah, uh, mereka aku ngelihat ada kecenderungan yang judgmental atau bahkan to some degree cenderung proyektif. Maksudnya dari hal-hal yang apa ya, dari hal-hal yang orang lihat, kayak dari keburukan yang orang lihat di orang lain gitu. Kayak kok orang kita sekarang gampang banget ya ngejudge orang kayak gitu. Aku ada kegelisahan itu dari kemarin, kayak ini kok orang-orang gampang banget ya ngejudge orang kayak gitu. Kayak seolah mereka nggak sadar kalau apa yang mereka hakimi dari orang lain pun sebenarnya ada di diri mereka. Cuma emang nggak terrealisasikan aja gitu. Makanya kalau antara sisi diri sadar kamu dan diri bawah sadar kamu terputus seperti itu, kayak tidak saling mengakui satu sama lain, kan dengan kita ngejudge keburukan di diri orang lain seolah kita nggak menerima kalau kejelekan itu ada di diri kita kan. Iya, kalau kalau kita secara sadar terputus apa, alam sadar kita terputus dari alam bawah sadar kita kayak gitu, mau gimana mau gimana kita bisa jadi manusia yang utuh coba. Iya, ini serius. Aku kegelisahan itu udah ada di pikiranku cukup lama, terus makanya kayak begitu kepikiran buat mulai tarot trading, aku ngerasa kayak ini harus nih aku bahas nih.
ini mau nggak mau harus nih gue bahas. Ya ya itu tadi thought prosesnya atau alasan kenapa ini jadi penting buatku. Jadi buat pilihannya atau apa sih biasanya aku bilangnya signifikator ya. Buat signifikatornya, grup satu kalian punya Queen of One, grup 2 kalian punya Magician, grup 3 kalian punya Ace of Coin. Oh iya, aku mau biasain itu ya. Jadi sebelum mulai, karena ini pilih kartu, sebelum mulai milih, mungkin selama dari tadi aku ngoceh, kalian juga sambil milih sih. Udah kalian udah punya, udah tentuin mau milih yang mana. Cuma sebelum sampai ke situ ya, sebelum sebelum masuk ke grup kalian masing-masing, mungkin bisa sedikit dibikin relax dulu pikirannya, supaya mungkin pilihan yang tadinya kalian ambil, mungkin itu pilihan yang kalian ambil waktu uh, otak kalian belum benar-benar relax, atau ada apa ya, ada kalian belum benar-benar in tune dengan intuisi kalian ya. Balik lagi kayak aku berusaha jadi lebih intuitif di readingan kali ini, dan aku harap kalian juga bisa lebih intuitif. Jadi ya bisa tarik nafas dulu, buang, yang relax, tarik nafas lagi, buang. Udah relax belum? Sekali lagi deh. Ya, yeah. Pilihannya grup satu, grup 2, grup 3. Oke, kita ketemu di grup kalian. Iya, hello, welcome grup nomor satu. Aduh, serius aku nggak niat sebenarnya. Sorry. Ya, selalu grup nomor satu kecipratan curhatan aku sebelum mulai. Anyway, buat tema bacaan tarot kita malam ini, pesan dari sisi gelap kamu harusnya nggak terlalu kompleks, harusnya nggak terlalu apa ya, nggak nggak serumit itu sih harusnya. Ya, pesan dari sisi gelap kamu, hmm, kenapa ini penting ya, itu kali ya. Aku nggak tahu ntar di intro aku jelasin atau enggak, tapi uh, biasanya atau kecenderungan yang aku lihat adalah, satu ini satu ini kok jarang ada orang yang bahas satu. Ya, dan kenapa aku ngerasa ini penting buat dibahas, soalnya uh, banyak dari kita operating in a surface layer of consciousness ya, let's put it that way. Kalau aku punya ke aku punya concern dimana kalau orang semakin tidak in touch dengan apa yang terjadi di belakang layar dirinya, atau dia terlalu detach dengan apa yang coba dia tekan. Oke, agak susah kali ya itu, basically psikologi antara conscious dan unconsciousness. Banyak dari kita yang operating in a surface layer consciousness. Makanya, kenapa pesan dari sisi gelap kamu ini penting, soalnya sisi gelap itu biasanya hal yang selalu kita tekan ke dalam bawah sadar kita, dan sebisa mungkin tidak ditunjukkan di kehidupan kita sehari-hari, tapi dia ada di situ. Bohong ya, tadi aku bohong, tadi aku bilang ini harusnya nggak sekompleks itu. Ya, aku berusaha untuk bikin delivery-nya nggak terlalu kompleks, cuma thought proses dibalik apa dan kenapanya cukup cukup rumit sih. Ya, maksudnya beberapa reader yang aku ikutin kayak White Feather atau Emerald atau Avalon, dia cukup apa ya, somehow mereka cukup terbiasa ngebahas hal semacam ini. Cuma aku belum nemu, mungkin Bang Wins doang yang mau ngebahas ini di
di forum atau di skema tarot Indonesia. Ya, jadi let's see. Aku di sini pakai seperti biasa pakai Celtic Cross untuk bedah pertanyaan ini. Ya, soalnya kalau aku reading gitu aja nggak ada konteks, aku ngeblank, nggak tahu ini kartunya mau dibawa kemana, kartu ini maksudnya kemana. Coba konteks, please. Jadi konteks atau tema buat malam ini adalah itu pesan dari sisi gelap kamu. Cukup spesifik tapi harusnya nggak terlalu cukup spesifik pesannya dari siapa, tapi nggak spesifiknya adalah karena agak aneh, bukan? Nggak, itu tetap luas sih. Dari sisi gelap kamu yang mana maksudnya? Apakah kamu se-aware itu dengan sisi gelap kamu kayak gitu? Kayak pertanyaannya aku balikin lagi ke situ. Intronya kelamaan gak sih? Ya harusnya aku bahas itu di intro, by the way. Gak apa deh. Grup satu kalian di sini punya Queen of One. Ngelihat Queen of One somehow aku aku punya feeling bakal cukup banyak orang yang berakhir di grup ini. Ya, soalnya uh, dia visualnya udah potret dari sananya. Ya, jadi kalau kalian yang datang ke sini dengan niat atau dengan mood untuk reflektif, kecenderungan kalian untuk mengambil cue visual yang bentuknya potret atau foto diri kemungkinan lebih tinggi dari biasanya. Iya, ketimbang ya readingan yang kemarin yang aku lihat ada kartu apa sih, kayak uh, ya penanda grupnya nggak se apa ya, nggak foto diri kayak gini. Queen of One tuh biasanya Queen of One tuh ada passion di situ. Somehow kalau konteksnya di sini pesan dari sisi gelap kamu, aku ngerasa kalian, ya aku ngomong ke kalian in general, don't at me kalau kamu nggak ngerasa secara spesifik. Perasaan gue nggak gitu deh, ya mungkin bukan buat lo, kalian in general. uh, kalian orang yang kalau kalian orang yang kesehariannya mungkin tidak terlalu mencolok, atau mungkin berusaha untuk tidak terlalu mencolok, atau apa ya istilahnya, kayak low profile, atau bukan low profile, berusaha untuk nggak bikin drama di lingkungan kalian kayak gitu. Berusaha kelihatan biasa-biasa aja, berusaha nggak mencolok tadi yang gue bilang. Soalnya Queen of One ini ya, dia tuh ada kan penjelasannya kayak strong personality, proud and charismatic, determination and perseverance. Iya, ini kenapa aku ngerasa bakal banyak orang yang end up di sini. Soalnya in society karakter seperti ini agak sulit untuk diterima. Kalau ya konteksnya adalah untuk berbaur, agak sulit untuk get along atau berbaur di antara orang-orang kalau apa ya, kalau karakternya seperti ini. Dan aku bisa ngerti kalau deep down banyak orang yang apa ya, banyak orang yang memendam karakteristik itu di dalam dirinya. Nah, crossing Queen of One tadi kita punya Five of Cups. Hmm, ada depresi somehow ya, itu kata yang terlintas begitu aku lihat Five of Cups di sini. Kayak ada persona, tau kan? Aku nggak perlu jelasin konsep persona juga kan. Sorry banget ya, aku nggak tahu audiensku apa ya, pemahamannya sejauh mana. Jadi kalau aku pakai bahasa yang terlalu asing, takutnya ini si kadang ngomong apa sih kayak.
Aku sering digituin soalnya kayak, aduh, ini lu baca dulu ini sampai beres baru kita ngobrol lagi kan kayak nggak aku coba cari penjelasan yang bisa apa ya seluas mungkin orang bisa nangkepnya. Jadi kalau 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 dari tadi terkesan aku kayak lebih lama ngomongnya itu karena aku harus menerjemahkan diksi yang kompleks ke dalam diksi yang lebih sederhana kayak gitu. Ya, Five of Cups ini mungkin kalian eh, diam-diam atau tidak tidak diutarakan secara langsung, kalian memendam depresi atau memendam kekecewaan. Dugaanku sih ya, dugaanku kalian kekecewaan yang kalian pendam adalah kalian yang tidak bisa menunjukkan diri kalian secara otentik seperti yang tadi di ditunjukkan oleh Queen of One. Ya, tren ini atau kecenderungan ini somehow cukup banyak aku lihat. Jadi uh, apalagi aku rasa udah cukup banyak influencer di platform ini yang apa ya, yang ngebahas konsep soal diri yang autentik itu seperti apa. Dan kalau kalau sekiranya opini aku yang tak berarti ini bisa aku masukkan ke dalam kolam opini yang udah cukup keruh itu, aku ngerasa diri kita yang autentik itu pada dasarnya emang tidak untuk ditunjukkan atau tidak untuk di apa ya, bukan untuk dikonsumsi oleh semua orang. Kalau semua apa sih, iya kayak selama ini aku percaya kalau artwork yang baik tuh pasti audiensnya terbatas, soalnya yang dikejar tuh bukan quantity tapi quality, sejauh mana orang atau ya sejauh mana orang mau mengapresiasi karya itu, bukan sebanyak apa orang yang mengapresiasi eh, karya itu. Jadi itu menambah lagi opini ke dalam kolam opini yang aku yakin udah terlalu keruh gitu. Di bawah Five of Cups kita punya Empress ini di root energi kalian. Yang mana aku selalu menerjemahkan root energi itu adalah eh, landasan atau dasar kenapa kalian ada di situasi itu. Ya, kayak crowning apa sih, kayak crowning crowning the reading tuh selalu aku terjemahkan sebagai apa yang coba kalian capai kayak gitu. Kayak past present future kayak gitu. Tapi ini lebih ke apa ya, kayak crowning sama root itu lebih ke uh, intensinya ya, bukan environmentnya. Kalau pas present future aku selalu nerjemahinnya sebagai environmentnya, di sini ada past present future. Kalau ini crowning root sama crowning itu intensinya, dari mana asal intensi kita bisa merasakan ini, terus mau dibawa kemana intensi apa sih, kayak niatan itu mau di apa ya, mau diwujudkan seperti apa, ada di sini. Oh iya, kartunya belum kebuka makanya nggak keluar. Di pas energinya kita punya Queen of Coin. Empress sama Queen of Coin tuh somehow agak mirip, walaupun kalau ngomongin miripnya sih di sini harusnya ada Nine of Coin. Kayak versi minor arcana dari Empress tuh Nine of Coin, tapi karena adanya Queen of Coin ya oke lah. Nah, Empress sama Queen of One di sini. Kenapa? Mungkin apanya atau mungkin kenapanya kalian bisa, sebenarnya kalian tuh orangnya percaya diri by the way. Ya, ya aku bakal uh, aku bakal terus terang soal itu. Kalian cukup percaya diri, dan kalian bukan percaya diri yang apa ya, yang nggak ada dasarnya atau yang nggak ada bukan percaya diri yang dibuat-buat atau bukan percaya diri yang kosong. Kalian percaya diri yang emang
Misalnya kalian percaya diri karena kalian tahu modalnya kuat kayak gitu, karena kalian tahu kalian punya modal yang kuat ya. Apalagi kalau ngeliat ada Queen of Coins di pas energinya, ini percaya diri yang didukung oleh portofolio yang kuat kayak gitu. Ada pengalaman sebelumnya yang apa sih yang mendukung kepercayaan diri kalian saat ini. Ribet. Cuma kenapa ada Five of Cups kan? Kayak kalau kalau emang keadaannya sebaik itu buat kalian saat ini ya, kenapa harus depresi? Hmm, ada Page of One, crowning crowning the reading. Dan future energy kita punya King of Cups. Page of Wands tuh mungkin ada, kalau ngelihat Page of One di atas Queen of One, terus di bawahnya Empress, aku ngeliat ada descending, ada tren yang apa ya, ada tren yang menurun. Padahal dia posisinya crowning di atas, mungkin eh, ada tekanan atau ada tuntutan kalian untuk tidak tampil, atau ya tidak tampil semaksimal itu di depan halayak kayak gitu. Atau ada tuntutan agar tidak apa ya, supaya kalian nggak tampil 100% gitu di depan orang. Aku mikirnya kayak gitu sih. Padahal kalian sebenarnya bisa tampil 100% dan kalian pengennya tampil 100%, tapi diminta ya udahlah 80% aja kayak gitu. Eh agak ribet sih kalau aku harus jelasin. Tapi masyarakat masyarakat in general punya punya balance atau punya punya lingkungan yang harus dijaga supaya mereka bisa tetap berkesinambungan. Makanya kita nggak bisa terlalu egois ya. Padahal kalau ngelihat Queen of One itu kartu yang cukup egois sebenarnya. Terus di future energinya kita punya King of Cups. Dengan banyaknya Queen di sini dan ada satu King, ada satu page di sini. Uh, aku mungkin yang kalian cari gimana caranya supaya kalian bisa ngerasa lebih tenang. Iya, soalnya ini apa ya, kayak crossing the readingnya Five of Cups, terus di future-nya atau apa yang kalian cari atau apa yang mungkin bakal terjadi di depannya. Ada King of Cups, gimana kalian bisa nemuin balance itu emotionally. Jadi apa ya, kalau kalau balik lagi ke Queen of One yang tadi, yang si paling drama, ya aku nggak nemu ada kartu lain lagi di deck 78 ini yang paling drama selain Queen of One. Dan di sini ada King of Cups. Dia punya kuasa, punya kendali uh, terhadap perasaannya. Udah nggak dikuasai oleh perasaannya lagi, King of Cups tuh. Makanya mungkin perasaan tertekan atau mood depresif yang dibawa sama Five of Cups ini, salah satunya mungkin untuk ngebalance tabiat atau kecenderungan menggebu-gebunya Queen of One. Soalnya di atasnya, di crowning the reading, Page of One juga sebenarnya tidak jauh lebih baik dari Queen of One. Page of One tuh malah dia cenderung childish sebenarnya. Jadi kedepannya ada harapan kalau kalian bisa lebih dewasa menanggapi tuntutan dari sana sini. Iya, sama aku ngeliat banyak tuntutan dari sana sini. Kayak even dari Empress ini sendiri. Kayak apa sih, kayak ya Q apa sih, kayak
ini visualnya sangat apa ya, visualnya sangat kentara sih kalau buat aku. Kayak ada apa sih, Five of Cups di sini dia harus nutupin Queen of One karena di apa ya, karena di kanan kiri atas bawahnya dia kayak banyak banyak tuntutannya gitu. Kayak mungkin kalau yang nonton di antara kalian tuh banyak eh, banyak wanitanya gitu, mungkin ada apa ya, ada maternal issue atau sifat-sifat keibuan yang sebenarnya kalian nggak keibuan banget gitu, tapi kalian merasa harus dipaksakan kalau sifat-sifat maternal itu ada di diri kalian. Kayak sebenarnya kalian tuh nggak feminim banget gitu, tapi dipaksa harus ngasuh anak atau ditanya kapan punya anak kayak gitu, padahal kalian lagi apa ya, lagi intens-intensnya ngejar karir kayak gitu. Kayak banyak banyak tuntutan dari sana sini. Hmm. Eh, Posisi questioner atau posisi kalian di sini, kalian punya two of cups. Lingkungan kalian punya king of one. Ini kalau ada knight of one di sini lengkap sudah suitnya. Apa sih, court card dari one. Hmm. Hopes and fear-nya ada four of sword. Outcome-nya ada three of sword. Two of cups. Aku ngelihat ada dialog, maksudnya antara kamu dan, ya balik lagi ke tema ya, pesan dari sisi gelap kamu, mungkin secara internal diri kalian sudah terjadi banyak dialog. Kayak kamu ada kata kompensasi di sini ya. Kayak dari dialog itu antara kamu dan diri kamu yang tidak bisa diekspresikan, itu kayak kamu yang versi apa sih, ini kamu yang tuntutan orang-orang sekitar kamu, dan kamu yang autentiknya ini. Ada obrolan di situ, gimana cara ini baiknya buat kita gimana ya biar bisa kompak, atau ya biar kita bisa tetap fungsional di masyarakat, atau biar bisa kita bisa tetap jadi anak yang berbakti, atau kita bisa tetap jadi apa ya, eh ya jadi anggota keluarga yang kontribut gitu. Tapi aku juga nggak mau kalau eh, bagian diri aku yang otentik ini apa ya, terhapus, terlupakan kayak gitu. Kayak pada akhirnya ada, nggak tahu sih ini, semoga nggak seperti itu, cuma kalau pada akhirnya kalian terlalu apa ya, terlalu terlalu kuat menekan sisi otentik dari diri kalian, justru itu yang bakal jadi sisi gelap kalian sebenarnya. Soalnya aku nggak tahu, aku tadinya aku mau nyambungin ya sisi gelap di situ tuh kayak shadow self gitu, terus shadow self-nya tuh disambungin ke psikologi klasik gitu, macam macam Jungian atau Freudian. Aku lebih condong ke Jungian sih. Cuma aku nggak mau interpretasinya terlalu textbook. Iya, again, udah mau aku belajar tarotnya tarot hafalan lagi. Terus kayak bacaan spreadnya atau nyari temanya aku pakai textbook lagi ya. Intuitifnya di mana? Ya jadi kayak sisi gelap di sini bisa jadi ya weh. Jadi kalau kalian yang banyak tahu atau iya, ada dasar psikologinya, mungkin aku ngambil dari situ tadinya, cuma nggak jadi soalnya aku pengen sisi gelapnya lebih lebih luas. Makanya konsep sisi gelap di sini, kayak yang tadi aku bilang, ini kalau diri kalian yang autentik ini terus-terusan kalian tekan dan tidak kalian realisasikan ke 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 alam sadar kalian, itu bakal jadi sisi gelap kalian. Dan biasanya kalau apapun yang ditekan, atau apapun yang apa sih, apapun yang ditekan, apapun yang kekurangan sinar matahari, itu bakal tampil dengan wujud yang lebih, yang tidak indah kayak gitu.
aku mau bilang apa sih dari tadi, kayak aku mikirnya kayak, tau gak sih kayak ikan-ikan yang di laut dalam tuh kan, apa sih, kelihatannya selalu serem-serem ya, soalnya itu nggak dapat sinar matahari. Jadi kayak kalau di tempat, kalau buat mereka yang tinggal atau yang hidupnya di tempat gelap, penampilannya atau apa sih, atau ya penampakannya nggak akan se nggak akan semenyenangkan itu. Dan kekhawatiran aku, concern aku di sini adalah eh, kecenderungan kalian untuk jadi passionate, untuk jadi proud and charismatic di sini. Semakin kalian tekan, semakin kalian tidak wujudkan, semakin tidak kalian realisasikan di alam sadar kalian, itu bakal, proud dan karismatik tuh baik loh. Iya, khawatir apa sih, concern aku kalau ini jadi nggak baik, jadinya, iya jadinya buruk rupa apa sih dah. Nggak, aku ngeliat ada King of One di sini, di environmentnya. Soalnya di sini juga King of One, dia seolah kayak udah mah apa ya, udah masih Queen of One-nya di sini dia ketutupan sama Five of Cups. Lingkungan kamu seolah ngomporin itu. Ya, seolah kamu, kayak seolah nih ya, kamu tuh udah doyan drama gitu, hari-hari nonton drakor atau hari-hari nonton sinetron, atau masih ada nggak sih yang nonton telenovela di sini, atau zaman emakku doang, ya pokoknya gitu. Dan apa sih, kecenderungan kalian yang kayak gitu tuh cuma di batas tontonan doang, cuma di batas apa ya, diri kalian yang sensual seperti itu, diri kalian yang karismatik and proud, eh, dan seneng ngedrama itu, kalau nggak direalisasikan di alam sadar kalian, bisa jadi kalian sendiri yang bikin drama, ya. Apalagi kalau dikomporin sama orang-orang sekitar kalian, bisa jadi kalian sendiri yang jadi sumber dramanya di lingkungan itu. Semoga nggak seperti itu ya. Nah di sini kita punya hopes and fear, kita punya four of swords. uh, aku nggak ngerasa apa yang tadi ku bilang itu bakal terjadi. Ya yang kalian bikin drama kayaknya kalian juga nggak se apa ya, kalian mungkin terlalu mager buat ngelakuin itu. Cuma kalau ngeliat four of swords di sini jatuhnya mungkin, apa yang tadinya harusnya kalian bisa, apa ya, bisa kalian realisasikan karena energinya nggak tersalurkan di alam sadar gitu, kalian nggak bisa terang-terangan menunjukkan diri kalian yang karismatik itu, jatuhnya. Nah ini juga sebenarnya trouble sih, kalau sebenarnya kalian deep down tuh, atau kalian tuh sebenarnya orangnya cukup karismatik gitu, kalian tuh orangnya karismatik tuh apa ya, kayak punya karisma gitu. Jadi eh, nggak harus good looking, tapi kalian punya karisma, kalian bisa menggerakkan orang atau punya pengaruh lah terhadap orang-orang sekitar kalian. Nah kalau apa sih, nah karena karisma itu tidak disalurkan dengan baik atau tidak direalisasikan dengan baik, eh, apalagi kalau lingkungan kalian tuh malah jadi ngomporin, mungkin deep down kalian sadar kalau ini, kalau aku dikomporin gini terus nih, bakal jadi apa sih, bakal jadi sumber drama nih, bakal jadi sumber obrolan tetangga kayak gitu. Jadinya karena ada kesadaran kayak gitu, dan aku cukup yakin kalian punya kesadaran itu, jatuhnya kalian jadi menahan diri. Jadi kayak ya udahlah, mending turu. Makin tidak apa ya, makin tidak terrealisasikan. Dari tadi aku sering bilang ya, realisasikan, realisasikan kayak gitu. Soalnya kalau balik ke sisi gelap, yang kayak konsep sisi gelap yang pengen aku bawa di video ini tuh, ya soal diri kita yang tidak terrealisasikan. Nggak kayak shadow self-nya Jung. Bisa jadi ke situ sih. Iya, aku awalnya mikir gitu. Cuma mari kita tidak terlalu teoritis ya. Terus ada Three of Swords di sini. Ya ini
Kayak apa ya, kayak Three of Swords tuh udah kartu patah hati, udah kartu sakit hati. Jadi mungkin uh, buat menyimpulkan pesan dari sisi gelap kamu saat ini adalah sisi gelap kamu meminta kamu untuk lebih lebih mengakuinya. Ya, dan aku ngerasa, dan di sini aku nggak ngerasa ada penolakan juga dari diri kalian. Ini mungkin lebih ke dari lingkungan sekitar kalian yang menuntut kalian untuk lebih apa ya, lebih kooperatif. Aku ngelihat ada banyak tuntutan dari lingkungan kalian, dari sekitar kalian. Kayak aku kalau ngelihatnya di sini lingkungannya sangat mengekang, banyak tuntutannya, terus kaliannya sendiri melihat lingkungan seperti itu berasa dikomporin. Jadi ada sakit hati yang tidak terekspresikan sebenarnya di sini. Yang kalian sebenarnya nggak pengen kayak gitu. Cuma kalaupun iya gitu, sakit hati ini mau kalian ekspresikan kayak gitu, mau kalian bilang ke orang-orang sekitar kalian, tetap nggak bisa, tetap itu nggak bisa jadi solusinya. Oke lah, let's be fair, mungkin itu bisa juga jadi solusinya, tapi nggak tahu. Aku di sini si apa ya, si kesannya sangat terkesan. Ini kayaknya banyak banyak wanitanya di sini. Ya, yeah. Kayak apa sih, kayak kayak wanita yang banyak tuntutannya, entah itu dari keluarga, dari suami, dari anak, dari mertua, mungkin dari orang tua sendiri. Itu yang bikin sifat aslinya atau diri otentiknya tidak terekspresikan dengan baik. Ada Four of Swords juga di situ. Kalau ngelihat Two of Cups di sini, mungkin obrolan atau kesepakatan di antara diri kalian itu yang mungkin bisa menjembatani ini. Iya, kalau apa ya, kayak kayak apa ya, diri kalian sehari-hari tahu tuntutan apa yang harus kalian penuhi, dan diri kalian yang tidak kalian, ya, yang anggaplah sisi gelap kalian itu, mereka nggak mereka juga punya tuntutannya sendiri pada diri kamu di luar tuntutan orang-orang sekitar kamu. Obrolan, ya, itu dikomunikasikan, dan aku ngerasa kalian di sini mungkin waktu yang tepat atau waktu yang baik untuk kalian memeluk diri kalian sendiri dan menerima segala tuntutan dan keinginan pribadi kalian di sini. Aku nggak ngelihat, soalnya aku nggak ngelihat ini bukan apa ya, bukan hal yang pada akhirnya bisa kalian kerjakan atau kalian aplikasikan secara langsung kayak gitu. Kayak pesannya tuh bukan uh, ya kayak pesan dari sisi gelap kalian di sini tuh bukan lu bisa tolong kayak gini nggak, kayak gitu. Enggak sih. Ini mungkin kayak lebih ke kalian yang bisa menerima sakit hati yang berusaha kalian kubur itu. Iya, jangan jangan bikin sakit hati yang harusnya kalian rasakan, yang harusnya kalian rasakan secara sadar itu juga jadi bagian atau jadi konsumsi diri kalian yang nggak sadar, ya, yang di bawah sadar itu jadi sisi gelap kalian. Itu seolah kayak udah udah bagian itu selalu kalian tekan dan tidak kalian tunjukkan. Kalian sakit hati kalian juga harus ditampung sama orang itu kan, kejam betul bukan? Ya, di diakui, ya, diakui sakit hatinya. Aku nggak tahu lagi harus bilang apa, by the way. Soalnya prosesnya sangat apa ya, prosesnya sangat intrapersonal di sini. Kayak dialog dengan
kalian sendirinya emang banyak yang harus harus kalian obrolin. Mana kalian sehari-harinya banyak tuntutan lagi dari orang-orang sekitar. Jadinya kalau kalian butuh waktu untuk istirahat gitu, butuh waktu untuk sendiri atau butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk berdamai dengan diri kalian sendiri, ya itu aku rekomendasikan juga sih. Jadi gitu aja grup satu. Aku nggak buka banyak kartu kayaknya buat readingan malam ini. Ini bisa aku tutup. Iya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Ya kenapa deck yang barusan aku tutup? Soalnya ada banyak input supaya aku nggak terdistract dengan banyaknya kartu di spread ini. Jadi aku coba tampilkan seminimal mungkin. Soalnya tadinya aku mau bikin ini kayak channel message gitu. Jadi kayak pesan channeling, tapi enggak deh ya. Otak aku terlalu aktif kan buat buat menyerah begitu saja terhadap intuisi. Channeling message tuh channel message tuh harus harus berserah diri pada intuisi. Aku nggak sedamai itu sekarang. Gitu aja. Dan kayaknya kedamaian itu lebih kalian butuhkan di sini. Kalian lebih butuh berdamai dengan diri kalian sendiri. Kalian butuh berdamai dengan sisi gelap kalian sendiri. Gak cuma kalian, tapi kalian dan lingkungan sekitar kalian, dan juga sisi gelap kalian yang gak kalian tunjukkan di lingkungan itu, yang butuh saling berdamai. Komunikasikanlah. Ya aku tahu gak segampang itu sih. Jadi grup satu, ya aku bisa ngerasa beratnya jadi kalian saat ini sih. Jadi semangatnya, nggak apa-apa, bisa kok. Maksudnya emang berat, cuma tetap harus dijalanin, bukan? Kita nggak bisa cuma nggak bisa cuma jadi orang yang menuhin tuntutan orang sekitar kita juga, orang sekitar kita doang, bukan? Ya, diri otentik kita juga harus bisa kita tunjukkan. Kita juga harus bisa diterima sebagai diri kita yang sebenarnya, bukan cuma diri kita yang memenuhi tuntutan orang-orang sekitar kita. Grup satu, selamat malam. Have a night. Have a good night. Ya, halo grup 2. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, pesan dari sisi gelap kalian. Ya, ini spoiler alert. Aku nggak tahu sih ini aku kudu nge-spill atau enggak. Cuma antara ini kudu ku spill endingnya gimana, atau aku biarkan kalian just enjoy the ride aja. Cuma kalau ngelihat si biasanya aku ada dua deck standby di sini, terus tadi di tengah-tengah readingan grup satu aku close, soalnya ya ini nggak tahu sih mau aku spoil atau mau aku biarkan kalian sadar aja. Cuma kayaknya buat ya sekitaran setengah jam ke depan aku mau coba hal baru ya. Impulsif sih sebenarnya, aku nggak ngerencanain ini dari awal. Cuma karena temanya pesan dari sisi gelap kalian, aku coba atau aku berusaha untuk tidak terdistraksi dengan terlalu banyak informasi. Jadi aku bikin seminimal mungkin. Kalau kalian pernah coba atau pernah dengar channel message, kayak pesan channeling kayak gitu, itu yang lagi berusaha aku capai, cuma otak aku masih terlalu berisik sebenarnya. Iya, pesan dari, kayak ngerti nggak sih, kayak kayak judul bacaan tarot yang pesan dari kayak gitu tuh harus apa sih, biasanya channel message, terus kayak eh sebelumnya atau kayak sebelumnya aku udah pernah bikin nggak sih pesan dari. Cuma
kalau terlalu berisik isi kepalanya agak susah kita channeling. Atau aduh kok kemarin kalau ngomongin channeling aku sempet sempet apa ya, uh, sempet ngeren gitu soal channeling sama divination tuh beda. Channeling tuh channeling, divination tuh divination. Ya, divination tuh kayak defining, kayak dia mengekstrak atau dia mengambil, nggak, dia menerima informasi dari higher realm, ya, dari realm yang lebih tinggi. Somehow kalau ngelihat ada magician di kartu pertama kalian atau centering the reading di sini magician, aku nggak heran kalau ternyata kalian orang-orang yang uh, cukup dekat dengan pengetahuan, atau dengan kalian orang-orang yang cukup, orang-orang yang bijak, sampai apa sih, bijak dengan pintar tuh beda sih, sekali lagi gitu. Kayak bijak tuh kadang uh, siapa ya, bijak tuh secara thought proses nggak bisa selalu di track down. Kalau ya aku ngebedainnya kayak gitu, kayak pintar atau cerdas tuh aku selalu keep on track. Kalau aku mikir sesuatu, kenapa aku bisa sampai kesimpulan itu, kenapa aku bisa mikir kayak gitu, aku bisa ngerunut dari awal tuh prosesnya. Tapi kalau bijak tuh datangnya bukan dari data, ya. Bijak tuh ada unsur emosionalnya, bahkan ada unsur spiritualnya juga somehow. Makanya magician di sini kayak, uh, kalian punya akses untuk kalian punya akses untuk kebijakan-kebijakan atau untuk kebijaksanaan yang sifatnya mungkin ada di luar dari kemampuan kalian atau di luar dari ranah kalian saat ini. Ya, kalau ini kayak apa sih, kalau kalau kalian di sini mungkin umurnya masih belasan gitu atau masih ABG, kalian tuh tahu istilah old soul gak sih? Ya, yeah. Jiwa kalian tuh sebenarnya umurnya udah puluhan tahun gitu. Dan sisi kalian yang mungkin uh, bijaksana ini nggak selalu bisa kalian ekspresikan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian yang, ya, ada, tau lah ada kata-kata apaan sudah so bijak gitu. Iya, mungkin salah satu batu sandungannya kayak gitu, nggak mau dianggap so bijak lah atau gimana. Cuma uh, kebijaksanaan ya beda ya, kebijaksanaan sama kebijakan. Kebijakan mau pemerintah ya. Kebijaksanaan yang kalian bawa di sini ini sifatnya bukan kebijaksanaan yang uh, bukan kebijaksanaan yang harus kalian simpan sendiri, enggak. Magician tuh knowledge, atau ya knowledge yang dia punya, yang dimiliki magician tuh harus digunakan untuk proses manifestasi, harus harus manifesting gitu, ngerti gak sih? Kayak kebijaksanaannya harus harus bisa berwujud, harus bisa berbentuk sesuatu, nggak bisa cuma tahu tahu doang, nggak, prakteknya gimana kayak gitu. Kayak nggak bisa cuma tahu dan paham doang, ini juga harus ada tuntutan praktisnya, kayak tuntutan prakteknya kayak gimana. Makanya aku nggak aneh kalau sebenarnya di luar sana kalian tuh sebenarnya lebih ahli atau lebih tahu soal sesuatu, tapi lingkungan sekitar kalian tuh kayak seolah tidak percaya kalau kalian tuh seahli itu. Jadi sering di underestimate gitu sama, kalau di lingkungan kerja atau di sekolah kalian kayak, masa sih dia sepintar itu kayak gitu, atau masa sih dia seahli itu. Ya, covering apa ya, covering magician kita punya The Sun. The Sun tuh kartu paling happy di tarot ya. Itu barusan aku nge-quote tarot reader yang sering aku tonton.
Ah, dan karena dia coveringnya di sini mungkin ya kayak ya kayak The Sun covering Magician, aku ingetnya kayak full moon eclipse yang ntar bakal ada tanggal 25. Tau gak sih eclipse? Jadi kayak moon moon eclipse tuh eh jadi bulan yang nggak solar eclipse tuh bulan yang matahari yang ketutupan bulan. Kalau moon eclipse tuh bulan bumi mataharinya sejajar. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, cemil. Cuma ada kesan kalau bijaknya kalian tuh emang sengaja kalian tutupin. Iya, tutupin pakai desain. Mungkin karena kalau kalau lihat atau ya kalau lihat kartu Rider Waite-nya desain tuh ada anak kecil naik kuda, mungkin diri kalian yang bijaksana ini kalian tutupin dengan persona atau dengan karakter yang childish kayak gitu. Atau bahkan kaliannya sendiri emang masih bocah kayak gitu. Padahal kebijaksanaan kalian sudah melewati, udah lebih dari orang tua, tapi kaliannya sendiri masih anak-anak, makanya jarang atau makanya sulit untuk apa ya, untuk diekspresikan. Apalagi ngelihat magician di sini sulit untuk diaplikasikan. Ya maksudnya siapa juga yang bakal percayain kamu buat ngerjain satu project tapi kaliannya sendiri masih cengengesan gitu bawain bawain materinya kayak gitu. Kalau ditanya atau kalau di itu ya atau kalau ditanya dikasih tanggung jawab kalian masih cengengesan kayak gitu, kayak bocah. Sebenarnya kalian mampu tapi kaliannya masih seperti itu. Entah ini yang harus ini kayaknya kartu selanjutnya ya, page of sword. Ya kartu selanjutnya menjawab itu. Soalnya kalian ngerasa informasinya kalian belum belum lengkap. Kalian ngerasa apalagi kalau konteksnya kayak masih apa ya, masih sekolah atau istilahnya mungkin masih magang lah ya, kalian ngerasa si apa ya, eh, kalian belum punya pengalaman yang cukup buat itu. Padahal diri kalian di sini magician, kalian cukup mampu, kalian punya kebijaksanaan untuk itu. Tapi bukan itu yang terjadi. Dan sebelumnya mungkin di grup sebelumnya aku ngejelasin, aku nggak tahu sih ntar aku jelasin juga nggak ya di intro, tapi konsep dari tema yang aku bawain malam ini tuh pesan dari sisi gelap kalian. Tadinya niatnya nggak akan aku bikin terlalu kompleks sih. Ya kayak sisi gelap tuh apa ya, ya udahlah sisi gelap aja. Cuma sialnya aku dulu sempet baca terlalu banyak soal psychoanalysis terus psikologinya Jung. Jadi ada konsep yang namanya shadow self. Cukup menarik, aku bisa rekomendasikan itu. Aku nggak tahu sih waktu itu aku baca dari jurnalnya gitu. Makanya aku tuh selalu punya kesulitan buat menerjemahkan konsep semacam itu ke diksi bahasa Indonesia. Soalnya aku nggak bahasa terjemahan Indonesianya kayak gitu. Kayak aku bahkan nggak tahu, aku nggak bisa ngerekomen material yang bahasa yang pakai bahasa Indonesia kalau di situ. Ya dulu aku sempat ngerasa berdosa gitu, kayak lu tahu itu dari mana sih, bukunya yang mana. Kayak waktu itu dia ngasih buku apa sih, Dream interpretasinya Freud kan. Aku juga baca itu tapi yang belum diterjemahin, makanya waktu itu aku bilang sama orangnya kayak aduh bro, itu banyak yang lost in translation, kalau mau baca langsung dari source-nya aja gitu. Makanya kalau diterjemahin gitu kayaknya terjemahannya nggak gitu. Aku waktu itu rada apa sih, masih rada arogan gitu. Buku gitu mah bisa gue terjemahin sendiri, kalian ngapain. Kayak iya, itu gak usah baca buku itu, terjemahannya itu aku bisa terjemahin lebih baik kayak gitu. Cuma enggak sih, itu aku waktu itu masih muda, masih arogan. Cuma ya apa ya, aku ngerasa
ada yang lost in translation, baik itu dari interaksi aku sama orang itu yang nawarin buku Dream Interpretation, dan di bukunya itu sendiri gitu. Jadi balik ke konsep sisi gelap yang pengen aku bawain di sini, ini nggak nggak selalu atau nggak mesti kayak shadow self yang dibawain sama Jung di jurnalnya atau di studinya. Jadi gampangnya sisi gelap di sini adalah bagian dari diri kalian 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 suppress, yang kalian tekan. Suppress bukan suppress, yang kalian tekan. Jadi bentuknya ya basically itu juga sih, apa sih, definisi shadow self di studinya atau di jurnalnya Jung. Cuma aku bikin lebih simplify, walaupun sebenarnya nggak se-simplify itu. Jadi kayak nggak kompleks tapi nggak simple juga kayak gitu. Kayak dalam hal ini sisi gelap yang sisi gelap yang berusaha kalian tekan, atau yang tidak kalian tunjukkan di alam sadar kalian, adalah diri kalian yang sebenarnya bijak, diri kalian yang sebenarnya uh, knowledgeable tuh kan. Kayak knowledgeable tuh apa coba? Knowledgeable tuh uh, berpengetahuan dan punya kompetensi, bukan potensi, punya kompetensi untuk melakukan sesuatu, tapi tidak kalian tunjukkan atau tidak kalian realisasikan karena tertutup persona kalian, atau karena terhalang eh, pengalaman kalian yang kurang. Iya, kalian mungkin apa ya, punya minat tertentu di bidang apa sih, punya minat yang tinggi di bidang tertentu. Kalian mungkin udah mengkonsumsi banyak material kayak nonton video atau dengerin ebook atau bahkan baca bukunya. Zaman sekarang masih ada yang baca buku fisik nggak sih? Aku penasaran. Kayak yang kayak gitu. Tapi kayak kalian berhasil mendapatkan pengetahuan atau kebijaksanaan di luar usia kalian atau di luar pengalaman kalian, tapi pada akhirnya apa sih, kebijaksanaan itu nggak bisa kalian materialisasikan, nggak bisa kalian apa sih tadi aku mau bilang apa sih, bukan manifestasikan ya, yeah. Nggak bisa kalian manifestasikan soalnya kalian masih masih belum masih belum punya pengalaman sebanyak itu, masih bocah kayak gitu, kayak kartu kartu sun di tradisional tarot. Sun tuh masih bocah, masih pembawaannya masih cengengesan kayak gitu, kayak belum apa ya, ya secara penampilan belum semeyakinkan itu ya, let me put it that way. Moonnya malah di sini ya, pas energinya ada moon ini somehow dia kayak apa ya, kayak menjelaskan atau menceritakan proses kalian bisa bisa ada di titik the magician di sini. Ya gitu, dalam magician 1 moon 18, enggak gitu. Ya emang bener kan gitu secara numerikal seperti itu, tapi ya setelah moon kan ada sun kayak gitu, kayak penting banget ya aku bahas gitu. Kayak moon tuh itu proses kamu yang belajar di dalam gelap, ngerti gak sih? Iya, kalian tuh antusias, kalian tuh demen banget sama topik ini gitu. Makanya saat orang-orang tertidur, kalian belajar. Saat orang-orang tertidur, kalian belajar, kalian mencatat, kalian menjadikan pengetahuan itu jadi milik kalian. Makanya apa sih, aku ngelihat Sun ini ya, selain dia sebagai hambatan kamu yang masih cengengesan, yang masih bocah dalam prakteknya, aku juga ngerasa ini Sun di sini nggak cuma sebagai obstacle tapi juga sebagai kesempatan kamu untuk
untuk menunjukkan kebijaksanaan kamu. Soalnya Sun juga dia kartu yang dapat perhatian dari orang banyak, yang dapat spotlight. Jadi mungkin sebelumnya proses belajar kamu tuh tidak tidak terjadi, ya proses belajar kamu terjadi di belakang panggung gitu. Jadi sekarang tuh sebenarnya waktunya kamu untuk nunjukin proses belajar kamu. Sekarang kamu dapat spotlightnya. Ya kalau apa ya, kalau kalau kamu masih ngerasa tapi kan itu aku belajar textbook, atau tapi kan itu aku nggak belajar praktek gitu. Apa iya bisa diaplikasikan kayak gitu? Aku aku ngerasa apa sih? eh, Kalian mungkin butuh lebih optimis ngelihat diri kalian. Iya, yeah, apa sih, crowning the reading, kalian punya ten of coins. Iya, yeah, kalian punya segalanya. Nine of coins tuh kayak empress. Empress tuh udah paling resourceful, udah paling abundance. Jadi kalau yang tadi kalian ngerasa masih kurang informasi atau masih kurang praktek, atau ya sadar diri masih magang kayak gitu, aku nggak ngerasa itu apa ya, aku nggak ngerasa itu baik untuk pertumbuhan, untuk development kalian sih. Jadi apa sih, ya emang kalian emang baru baca doang, belum prakteknya, atau ya emang kalian masih magang. Cuma ya nggak apa-apa, justru karena itu waktunya praktek sekarang gitu, waktunya kalian ada di bawah spotlight sekarang. Jadi nggak usah keraguan itu, atau aku ngerasa ada kesan minder soalnya kontras banget Magician sama Page of Swords di sini. Kayak apa ya, kayak mungkin dengan Page of Swords di sini ini bikin kalian bisa ngerasa, atau apa sih, kalian bisa terbuka dengan ide-ide baru, dengan gagasan-gagasan baru gitu. Cuma kalau terus apa ya, dan itu di posisinya di root of the reading gitu. Jadi eh, yang menjadi dasar landasan kenapa kenapa si kenapa insert konteks pesan pesan dari sisi gelap kamu ini ada kayak gitu. Soalnya landasannya ada dari keraguan, Page of Swords, dari kekurangan informasi. Jadi apa ya, eh, keraguan itu yang pada akhirnya mungkin di proses ini bisa kamu perbaiki. Maksudnya keraguan itu baik, keraguan itu kita butuh keraguan. Cuma kalau pada akhirnya keraguan itu menghalangi kita untuk tampil, ya tampil di bawah spotlight, untuk tampil, untuk menunjukkan kompetensi kita, ya ya gak gitu juga kan. Ya future energy kita punya punya Ace of Swords. Ini bagus aku ngeliat ada Ace of Swords di sini. Soalnya ada satu ketemu satu, nggak bukan. Soalnya ini menandakan kalau development kalian atau perkembangan kalian nggak apa sih, nggak cuma bakal selesai di sini. Kalau sebelumnya kalian apa sih, Moon Magician, kalian udah belajar di belakang panggung, atau waktu orang-orang lagi tidur kalian udah belajar, kalian udah baca cukup banyak, kalian udah riset sana sini. Nah setelah ketemu prakteknya di sini, setelah dapat panggung, setelah dapat perhatian, setelah dapat apa ya, spotlight untuk menunjukkan kompetensi kalian, perjalanan kalian nggak selesai di situ. Ya, mungkin bakal ada hal baru yang kalian temuin setelah kayak, oh iya ternyata gini ya kalau dipraktekin. Kayak kalian selama ini paham teorinya, tapi ternyata pas begitu prakteknya, kok seru ya kayak gitu. Kayak ternyata ini lebih seru dari apa yang ku baca, atau ternyata ini, ternyata kayak,
kenyataan di lapangannya ternyata lebih menarik daripada hasil riset yang selama ini aku baca kayak gitu. Ada banyak hal baru yang bakal kalian temukan yang pada akhirnya mungkin bakal ada perasaan kalau kenapa nggak gue lakuin dari dulu ya kayak gitu. Kayak- Kayaknya dari kemarin aku keasikan baca teorinya sampai lupa prakteknya. Padahal prakteknya ternyata tidak semerepotkan itu, atau ternyata prakteknya cukup menyenangkan kayak gitu. Dan aku juga nggak ngerasa kalian bakal nemuin banyak rintangan untuk sampai ke prakteknya ini. Jadi secara resource kalian cukup resourceful, ada nine of coins di sini. Atau apa ya? Kalaupun ya nggak secara materi pun ya, kalian punya koneksi yang tepat mungkin, kalian kenal orang yang yaitu koneksi, kalian punya network yang tepat untuk mengeksekusi project ini. Makanya uh, aku dapat kesan seolah dimudahkan proses manifestasinya di sini. Iya, yeah. Posisi kalian sebagai penanya di sini ada Queen of Coins. Nah, ini yang tadi aku bilang, Nine of Coins di sini gak tahu sih, somehow ya, Nine of Coins, Queen of Coins sama The Empress itu kayak vibe-nya tuh sama men, kayak mirip gitu. Jadi posisi kalian di sini mungkin hmm, selain ada di posisi yang cukup baik, nggak maksudnya posisi yang sangat baik kayak berkelimpahan gitu, kayak kalian nggak kurang modal buat mengeksekusi project ini yang udah kalian riset berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Terus begitu waktunya praktek, kalian ya udahlah, modalnya juga ada, terus kalian bisa invest cukup jor-joran juga kayak gitu, kayak pokoknya nggak ada hambatan lah kalau urusan modal di sini. Kalian juga mungkin dari segi hasil, salah satunya yang bikin tadi kalian mikir kenapa nggak gue kerjain dari dulu ya, mungkin dari segi hasil juga, percobaan pertama kalian hasilnya cukup melimpah. Jadi kayak kalau ini kayak ngerjain project baru atau usaha baru, balik modalnya kok cepet ya kayak gitu. Cepet banget. Kalau kalau gini kayaknya balik modalnya lebih cepat dari yang ku hitung dari awal deh kayak gitu. Kenapa nggak gue kerjain dari dulu? Ya balik lagi ke situ. Soalnya Magician tuh kartu manifestor yang kuat. Ya apalagi kayak penghalangnya ini The Sun tuh, kayak kesannya tuh kayak kalian tuh bisa memanifestasikan ini tapi kayak kalian terbayang-bayangi gitu. Kayak rintangannya tuh justru harusnya bukan jadi rintangan di situ. Iya, rintangan tuh harusnya nggak jadi rintangan. Harusnya kalian bisa bisa dengan happy memanifestasikan ini. Cuma nggak tahu gitu. Ya kayak mungkin keraguan yang tadi ku bilang itu, kayak ngerasa risetnya belum beres lah, atau ngerasa masih magang lah, ngerasa masih muda, bisa jadi kan, kayak ngerasa masih bocah ya. Terus kayak orang-orang sekitarnya kayak ngelihat ngelihat atau nganggap kamu masih masih bocah, masih masih terlalu muda, atau belum waktunya dibebankan tanggung jawab jadi project leader kayak gitu. Atau iya, atau dikasih kepercayaan buat ngerjain sesuatu. hmm. Environmentnya ada Wheel of Fortune. Jadi kalau tadi aku bilang, kenapa nggak dari dulu aku coba eksekusiin ini kayak gitu, kok berasa telat kayak gitu, itu bohong ya, jangan dengerin. Nggak, maksudnya kalau ngelihat Wheel of Fortune di sini, aku ngerasa ini emang waktu yang tepat kalian ada di posisi ini. Bahkan keraguan yang menunda eksekusi dari project yang tadinya kalian mau garap itu keraguan yang diperlukan. Soalnya sama aku ngerasa ada divine timing di sini, di Wheel of Fortune ini. Jadi kalau yang tadi aku bilang gitu, wah ini ternyata balik modalnya kok lebih cepat dari yang aku perhitungkan di awal ya.
Ya karena emang divine timing, karena timingnya tepat. Karena mungkin kalau dieksekusikan lebih awal, mungkin si kondisi marketnya belum siap buat nerima project ini. Ya buat nerima produk ini mungkin kalau dieksekusiin tahun lalu gitu, marketnya belum siap. Atau apa sih? Ya si konsumennya belum teredukasi kayak gitu, belum ada produk-produk serupa. Jadi kita harus mengedukasi dari awal. Jadi ini emang udah divinely timing, divinely timed. Yeah. Hopes and fear-nya ada three of coins dan di outcome-nya kita punya five of coins. Agak aneh sih aku ngeliat ada five of coins di sini, tapi kita runut dikit-dikit aja ya. Ketakutannya mungkin ini yang ku bilang tadi, three of coin tuh mungkin ketakutannya adalah kalau ternyata kalian bisa seahli itu ya di bidang ini, kalian takut orang-orang sekitar kalian malah tidak bisa menerima itu. Kayak kalau kita ngomongin produk ya, kalian takut produk kalian yang ternyata bisa diterima apa sih di market, eh, bisa diterima dengan baik di market saat ini tuh. Ketakutan kalian mungkin salah satunya yaitu kalian takut kalian nggak bisa bikin tim yang kuat, atau kalian nggak dapet tim, maka kalian nggak bisa disupport dengan tim yang kuat buat ngadepin demand pasar yang ternyata besar ini buat produk kalian ini. Ya, setelah kalian launch gitu, setelah kalian rilis ke pasar, produknya ternyata baik, kayak demandnya ada, bahkan cukup berlebih, cukup banyak. Ketakutannya ya, ini produksinya ke cover nggak? Kayak bentar. Ini aku udah ngerencanain ini cukup lama, kayak ada 3-5 tahun ya. Terus kalau aku ya ya udah dilempar ke pasar, terus tanggapan pasarnya baik, bentar ini produksinya udah siap belum nge-handle demand yang besar kayak gini. Ya takutnya, atau apa sih, atau kalau kalian kerja dan ngehandle project kayak gitu, mungkin sikap kalian yang masih cengengesan kayak gitu, mungkin itu bakal dapat penerimaan yang kurang baik dari kolega-kolega yang lain, dari teman-teman satu kerjaan yang lain. Mungkin bakal ada kayak kecemburuan yang timbul, kayak masa iya sih, apa sih, anak kemarin sore itu udah jadi project leader aja kayak gitu kan. Iya, bakal bakal ada kekhawatiran bakal ada ketakutan atau hopes and fear, ya harapannya atau ketakutannya nggak dapat support yang baik dari lingkungan, dan harapannya bisa dapat support yang baik dari lingkungan, iya dari teamwork kayak gitu. Dan mungkin outcome-nya di sini atau apa ya, atau pesan dari sisi gelap kalian, mungkin selama ini sisi gelap kalian ngelihat diri kalian gitu, kayak five of coins ini, kayak kenapa kalian harus, ya kenapa kalian sampai harus ngemis-ngemis sih kayak gitu. Kayak kan lucu ya, sebenarnya kalian tuh magician, tapi seolah uh, kalian di kesehariannya gitu, entah itu di kantor atau di tempat magang atau dimanapun lah kalian, kok kalian kelihatan sehina itu ya. Kalian magician loh, nggak, kenapa tampil sehina itu? Kalian bisa loh memanifestasikan apapun yang kalian mau. Kenapa sampai harus ngemis-ngemis kayak gitu? Ngemis-ngemis dikasih kerjaan lah, atau ngemis-ngemis dikasih project kayak gitu. Kalian kalau mau bisa mulai project kalian sendiri. Gak usah lah pakai ngemis-ngemis kayak gitu. Kayak mungkin apa ya? Ya sisi gelap itu atau bagian dari diri kalian yang tidak terrealisasikan di alam sadar kalian, mungkin ngerasa kayak malu mungkin ngelihat diri kalian sekarang yang masih
terseok-seok seperti itu. Dan mungkin lewat pesan ini dia berusaha untuk menyemangati kamu. Gak usahlah ragu-ragu lagi soal kemampuan diri kamu sendiri. Kamu udah belajar, kamu udah berusaha. Bahkan di saat semua orang tertidur, kamu tetap hustle, kamu tetap grinding di situ. Yang mana aku yakin di sini hustle dan grindingnya bukan 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 hal yang kamu jadikan konsumsi juga buat buat feed sosial media kamu. Kamu kamu hustle dan grinding dalam diam, dalam hening di sini. Karena kamu emang se-passionate itu dengan bidang ini. Kamu secinta itu dengan apa yang kamu kerjakan di sini. Makanya kamu ngerasa apapun kerja keras yang kamu curahkan di sini, ini bukan buat konsumsi orang banyak. Ini cukup buat kamu dan diri kamu. Makanya sisi gelap kamu berpesan untuk bisa lebih percaya diri dengan bagian itu. Bisa lebih percaya diri dengan semua hasil kerja keras kamu buat sampai ke sini. Gak usah ragu-ragu lagi. Gak usah ngemis-ngemis kerjaan lagi. Kamu kompeten kok. Kamu mampu. Grup 2. Ya, mungkin itu tadi pesan dari sisi gelap kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banget buat waktunya. Grup 2, selamat malam. Have a good night. Ya, hello and welcome. Grup 3. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, pesan dari sisi gelapmu. Ya, aku ada banyak hal ya, ada banyak hal. Pertama, first of all, eh aku bakal bawainnya lebih pelan. Maksudnya bukan suaranya pelan ya, tapi bakal lebih slow dari biasanya. Kartunya juga aku cuma buka satu deck malam ini. Aku bakal coba lebih intuitif. Ya, you heard it right. Aku bakal coba lebih intuitif. Soalnya kalau pakai cara aku yang kemarin-kemarin, itu baik. Maksudnya itu ngebantu aku biar nggak ngeblank di tengah jalan. Soalnya kalau ngeblank aku ya udah tinggal tinggal ambil deck satunya lagi buat nge-clarifying, buat jadi clarifier kartunya. Kalau ini kan enggak ya. Jadi kayak di sini ada Ace of Coin, ya udah Ace of Coin, nggak bisa tanya deck lagi, nggak bisa tanya deck lain lagi kayak gitu. Jadi mungkin uh, dari kemarin aku mantau grafiknya jam berapa aja biasanya videoku ditonton. Terus ada aja yang dari beberapa komen aku ngeliat kayak ada yang komplain. Aku ya komplain itu balik lagi itu masukan juga sih. Kalau pembawaanku terlalu slow dan kadang yang awal-awal malah suaranya pelan gitu. Jadi sebenarnya aku recordingnya jam 2 jam 1 pagi. Jadi aku nggak mungkin heboh juga ya. Mana mana aku juga sebenarnya udah ngantuk ini tuh. Jujur nih ya, dari tadi aku udah pengen tidur tapi bentar lagi sahur. Gimana dong kalau aku tidur ntar sahurnya ke skip, kan gak lucu. Jadi sambil nunggu sahur ngapain ya? Ya udahlah, bikin readingan aja. Kejar readingan malam ini seremeh itu. Tapi enggak, tema readingnya sendiri. Eh, Pesan dari sisi gelap kalian sebenarnya cukup pikirin cukup serius ya. Kayak thought proses di balik itu sangat cukup kompleks, tapi aku berusaha nggak menyampaikan itu dengan cara yang kompleks ya. Kayak thought prosesnya kompleks, tapi uh, deliverynya bakal aku bikin sesimpel mungkin. Jadi sisi gelap yang lu maksud di sini apaan sih, Del? Kayak lagunya Ungu yang itu kekasih gelapku, anjir. Ya,
Nggak, jangan, tolong jangan diplesetin jadi pesan dari kekasih gelapmu, nggak. Aduh, anjir, dosa. Nggak, mungkin aku bikin readingan selanjutnya itu kali ya, pesan dari kekasih gelapmu. Terus si kolom komennya aku yakin pasti sepi. Iya, yeah, soalnya kalau gitu ntar bakal ada yang nanyain, loh kok kamu punya kekasih gelap kayak gitu. Shit. Nggak, sisi gelap yang aku maksud di sini adalah bagian dari diri kalian yang tidak terekspresikan atau tidak terrealisasikan di alam sadar kalian. Alam sadar itu apa, Andal? Alam sadar itu eh, pola perilaku yang kalian tunjukkan di kesehariannya. Gampangnya gitu deh, susah sih emang kalau nyari definisi gitu. Jadi ada apa ya? Dari grup-grup sebelumnya aku spill jangan sih. Pokoknya eh manusia tuh atau ada banyak hal, terutama dari faktor lingkungan yang bikin kita nggak bisa tampil apa adanya. Biasanya ada tuntutan lah, ada kewajiban, ada peer pressure, ya faktor lingkungan juga berpengaruh yang bikin kita nggak bisa menunjukkan atau merealisasikan diri otentik kita di kesehariannya. Dan apa yang semakin kita tekan itu itu yang bakal jadi sisi gelap, ngerti gak sih? Iya, soalnya itu bakal kita simpen di belakang, bukan? Iya, kalau yang di depan itu yang kita tunjukkan, yang kita terangkan, yang gak kita tunjukkan, yang gak dapat yang gak dapat exposure, yang gak dapat sinar matahari, itu yang bakal jadi sisi gelap kita. Nah, kenapa itu jadi penting? Kenapa pesan dari sisi gelap itu jadi penting? Soalnya kalau nggak ada sisi gelap itu, kalau kalau kita mengabaikan atau kalau kita tidak memvalidasi sisi gelap kita, ya salah satunya tujuan aku bikin tema apa sih, bawain tema ini ya, supaya sisi gelap itu pertama bisa kita terima. Ya emang kenapa harus banget ya diterima? Gimana kalau ternyata yang kita apa ya, sisi gelap itu nggak ngasih keuntungan apa-apa buat kita? Gimana kalau sisi gelap itu malah bikin hidup kita jadi repot, jadi apa ya, jadi nggak fungsional, jadi nggak produktif. Ya, being functional and being a human being, nah, itu dua hal yang berbeda. Kamu bisa jadi fungsional tapi kamu nggak beroperasi sebagai manusia yang baik, walaupun secara fungsi kamu bekerja sehari-hari kayak biasa gitu. Ya, kamu baik sama orang, terus kamu beresin kerjaan kamu dengan baik ya. Tapi kan apa yang kamu sub suppress, apa yang kamu tekan ke alam bawah sadar kamu juga kan itu bagian dari diri kamu. Dengan tidak mengakui bagian itu, kamu menjadi manusia yang tidak utuh sebenarnya. Jadi pesan dari sisi gelap kamu tuh, kenapa tadi aku bilang thought prosesnya cukup kompleks, cukup rumit, soalnya ini ini ngebantu kalian untuk jadi manusia yang lebih utuh ya. Aku mikirnya kayak gitu, kayak aku kalau bikin apa nyari tema kan kayak gitu, kayak kenapa tema ini jadi penting kayak gitu. Ya serius, makanya kayak seringnya aku kayak kenapa sih love reading kayak gitu, kenapa love reading ini jadi penting kayak gitu. Makanya aku rada enggan bawain love reading, soalnya aku nggak ngerasa itu penting. Iya, secara traction itu besar gitu, banyak orang yang cari, banyak orang yang ya viewnya gede lah, maksudnya itu terbukti dari video yang terakhir apa sih, seperti apa calon pasangan, atau ya yang mana sih ya, yang itulah, kayaknya itu doang di list aku yang tembus 1.000. Seperti apa calon pasanganmu nanti, kalau nggak salah itu kayak judulnya. Cuma kan
ya udah gitu. Pada akhirnya kan judul seperti itu atau tema seperti itu tidak ku eksploitasi juga gitu. Soalnya ya oke lah waktu itu mungkin penting, soalnya aku juga sambil ngetes tema waktu itu, aku iseng-iseng bikin, ya mungkin bikin reading lope-lope lucu kali ya. Cuma ya setelah dilakukan sekali terus emang terbukti cukup banyak yang mencari, aku nggak ngerasa apa ya itu harus kuulangi lagi sih. Mungkin kedepannya bakal kuulangi, cuma concern aku nggak cuma di situ, atau bahkan concern aku saat ini nggak di situ. Banyak hal lain yang sebenarnya bisa diulik pakai tarot itu, nggak cuma buat ngepoin calon pasangan. Aneh banget aja. Ya aku paham sih kalau kalian sekepo itu, dan aku juga ada teorinya apa sih, aku somehow bisa berteori kenapa kalian mikir mencari calon pasangan itu penting. Jadi kayak eh kenapa kita kenapa sepenting itu kita kepoin calon pasangan kita, soalnya buat beberapa orang eh autentifikasi atau validasi dirinya itu bakal sangat bergantung sama pasangannya kelak atau pasangannya sekarang kayak gitu. Makanya buat cari tahu pasangannya nanti itu sama pentingnya dengan dia pengen tahu soal dirinya yang sekarang atau dirinya yang nanti. Soalnya se-attach itu, ya, kayak kayak seolah pasangannya itu jadi bagian dari apa sih, identitas dirinya. Makanya kebanyakan yang cari readingan kayak gitu bakal banyak wanitanya. Soalnya kalau di sistem keluarga Indonesia, wanita tuh cenderung ikut sama suaminya. Nah, kayak banyak kan apa sih di keluarga-keluarga kita yang apa ya, yang kayak nenekku aja masih dipanggil busukanda terakhir. Dia masih dipanggil sama sama nama kakekku kayak gitu. Jadi sepenting itu buat buat wanita-wanita ini kepo ntar calon suaminya kayak gimana. Soalnya itu juga bakal menentukan identitas dia ke depannya kayak gimana, identitas dia di masa depan seperti apa. Iya, yeah. Kenapa aku jadi nge-podcast gini ya? Wih, Dal, baca tarotnya kapan anjir? Udah 10 menit, woi. Aduh, grup 3 sorry ya. Aku gak asikan serius. Eh iya, aku udahlah, kita balik lagi ke balik lagi ke tarot. Di sini kalian punya Ace of Coin. Tadi aku udah mention belum sih kalian punya Ace of Coin? Ace of Coin tuh soal new opportunity, soal kesempatan baru, venture baru. Uh, tapi somehow kalau biasanya kan kalau Ace of Coin tuh di apa ya, digambarinnya kayak ada tangan muncul dari awan, dia ngasih koin kayak gitu. Kalau Ace of Coin di sini aku ngelihatnya dia tahu itu nggak sih, tahu tahu Greek mitologi yang Atlas, ya tau nggak sih, kayak mitologi Yunani soal Atlas yang dia mengemban beratnya dunia, mengemban, mengemban ya, beban diemban, ya menanggung, ya beban ditanggung, dia menanggung bebannya dunia. Aku ada kesan gitu. Jadi mungkin kalian, atau mungkin apa yang berusaha untuk tidak kalian tunjukkan di keseharian kalian adalah kalian adalah sosok yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain juga kalian cukup terbebani dengan tanggung jawab itu. Kayak walaupun di sini uh, Ace of Coin-nya dia bisa nanggung bebannya dengan gagah ya. Ya dia gagah dong, kekar kekar begitu, kekar berotot, terus dia kayak nggak kesulitan menanggung beban si koin yang segede gong ini, ya segede gong. Dia nggak ngerasa terbebani sedikit pun. Cuma apakah kalian deep down juga merasa seperti itu? Aku nggak meragukan kemampuan kalian. Cuma iya, apakah kalian
selalu sekeren itu? Apakah kalian selalu semampu itu? Apakah kalian selalu sekuat itu? Crossing Ace of Coin, di sini kita punya Two of Sword. Two of Sword tuh biasanya soal pilihan. Terus kalau ngelihat ada Ace of Coin di sini, aku ngerasa kalian mungkin sebenarnya kalian ada pilihan untuk tidak menanggung beban itu, atau mungkin ada bagian dari diri kalian yang merasa enggan untuk menanggung beban itu, walaupun kalian kelihatannya kalian ada di posisi itu. Ya, yeah, aku nggak ngerasa ini bebannya sifatnya kayak kamu sebagai apa ya, kamu posisinya di keluarga kayak gitu. Iya, nggak, aku nggak ngerasa ini bebannya ada di ranah yang esensial kayak keluarga. Karena S-nya koin ini mungkin kayak bebannya lebih kayak di tempat atau lingkungan kerja kamu. Atau ini bebannya di lingkungan apa ya, pergaulan kalian. Enggak, kayak lingkungan tetangga kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak mungkin di kantor kalian eh, orang yang kalau kalian hari itu nggak masuk kerja, nggak ada kerjaan yang beres kayak gitu. Iya, atau eh, atau kalau ya pokoknya kalian megang peran yang penting di lingkungan itu, di tempat itu. Jadi soalnya di sini ada opsi, ada pilihan untuk kalian tidak tidak menanggung beban itu sebenarnya. Jadi yang bilang kalau kalian nggak masuk kerja, kerjaan nggak ada yang kelar, itu sebenarnya kata teman-teman kalian aja. Ya itu mah mereka aja yang pengen makan gaji buta sebenarnya. Iya, ya tolong tolong ya tolong jauh-jauh dengan 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 teknik manipulasi seperti itu. Kayak ya kalau di tempat kerja ya semua orang juga harusnya kerja, lu juga kerja, kampret, nggak ada gue juga kerjanya harus harus kelar aja. Root of the reading kita punya hanging man. Ini kalian yang menerima beban itu, yang tadi kayak aku bilang, kayak walaupun apa ya, aku nggak tahu sih, ada kesan kayak seolah kalian tuh dikorbankan. Ini nggak sih? Ya kalau kalau enggak ya, atau semoga enggak ya. Tapi aku nangkep ada kesan kalau kalian tuh dikorbanin kayaknya buat nanggung beban ini. Kayak sebenarnya beban ini tuh bisa ditanggung siapa aja, siapapun tuh bisa ada di posisi ini sebenarnya. Ya aku ke-trigger somehow. Ya aku ke-trigger soalnya. Ini soalnya agak menyebalkan sih. Ini kerjaan ini bisa ini posisi ini bisa dipikul siapapun. Kenapa harus saing? Kenapa harus aku? Aku ada pilihan sebenarnya untuk menolak, tapi kalau aku tolak ini siapa yang kerjain, kayak kenapa nggak lu aja gitu, kan sebel. Ya walaupun hanging man itu biasanya dia tergantung dengan ikhlas, dia tergantung di tali secara dengan wajah sumringah. Cuma ini lebih kayak apa yang aku lihat atau apa yang sisi gelap kamu lihat kali. Ya soalnya aku di sini sebagai penyambung lidah, sebagai penyampai pesan dari sisi gelap kalian. Ada rasa frustrasi, ada rasa jengkel yang dia rasakan ke kamu saat ini. Soal kamu yang seolah-olah semuanya kamu tanggung sendiri. Di pas energinya kita punya judgment. Judgment tuh biasanya ngomongin soal karma. Apakah kamu ngerasa kamu apa ya? Kamu pantas ngedapetin ini. Kamu pantas ada di posisi ini karena apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu kayak gitu. Kayak kalau kalau sekarang kamu ngerasa hidup kamu harus direpotin banyak orang kayak gitu, itu karena kamu dulu udah banyak ngerepotin orang, makanya sekarang kamu direpotin banyak orang, ya kamu lego aja kayak gitu. Atau kamu bersedia bersedia aja nanggung tanggung jawab orang, soalnya dulu tanggung jawab kamu
udah diberesin sama orang lain kayak gitu. Atau mungkin kamu ngerasa kalau tanggung jawab yang kamu emban sekarang, yang kamu pikul sekarang, kelak di masa depan tuh bakal bakal jadi karma baik buat kamu. Jadi kayak ada pengharapan baik dari kesulitan atau dari beban berat yang sedang kamu pikul sekarang. Iya, makanya kamu bisa bisa kelihatan lebih atau bisa ada di mindset yang lebih ikhlas memikul semua tanggung jawab ini. Iya, crowning the reading kita punya Seven of Coins. Ini jelas banget bilang kalau ini kamu ada di posisi ini bukan cuma setahun 2 tahun, men. Mungkin udah puluhan tahun. Udah lama banget sampai kayak sisi gelap kamu tuh udah banyak komplainnya kayak ini sampai kapan gue kayak gini aja. Capek tau, pegel ya. Iya, kayak ini harus ya, apa sih ini harus ya gue juga yang kerjain kayak gitu. Kerjaan gue udah banyak ya. Kayak seolah kerjaannya nggak beres-beres, terus kayak seolah kerjaannya malah nambah lagi nambah lagi. Eh, yang mana sih kalau ngelihat Seven of Coins di sini, ini kayak kamu sedang mengaplikasikan atau kamu sedang menerapkan sistem tabur tuai sebenarnya. Iya, kayak eh, mungkin kayak tadi yang aku bilang ya, kamu menanggung semua beban ini dengan gagah berani, dengan kuat, dengan tangguh. Soalnya kamu percaya dengan hukum tabur tuai. Kamu percaya dengan apa yang kamu tanam sekarang bakal kamu panen hasilnya dengan manis di kemudian hari. Iya, di future energinya kamu punya Queen of Coins. Harapan kamu atau uh, mungkin ini bukan cuma harapan, mungkin justru ini yang bakal terjadi di depannya adalah kamu bakal bakal jadi Queen of Coins dari Ace of Coin. Itu kan dari Ace sampai ke Queen itu loncatnya berapa coba? Kayak ada 13 kali. 13, oh ya, ke 14 kan King ya. Jadi ada lompatan cukup jauh dari kondisi awal kamu ke kondisi akhir yang coba kamu usahakan saat ini. Dari garis awal ke garis finish ini. Proses jadi Seven of Coin di sini kayak ngejalanin prosesnya. Jadi kayak kamu ngejalanin proses yang cukup apa ya berat, yang mengharuskan kamu untuk terlihat terlihat tangguh setiap waktu, terlihat kuat setiap waktu tuh prosesnya panjang. Dan kamu bukan manusia, dan kamu bukan malaikat. Kamu masih manusia biasa yang kalau harus dibebankan, kalau harus memikul beban berat sekian lama, pasti ada komplainnya, pasti ada ngeluhnya, pasti ada sebalnya, pasti ada sebel, jengkel, kecewanya. Cuma sikap-sikap negatif itu yang kamu tekan jadi sisi gelap kamu. Ngomelnya kamu, jengkelnya kamu, pegelnya kamu, gak sabarnya kamu, itu yang akhirnya jadi sisi gelap kamu. Yang sebenarnya kamu tuh pengen lo komplain dari kemarin hari. Pengen kamu tuh ngeluh kalau ini tuh mau sampai kapan aku kayak gini. Capek tahu. Kamu kamu sebenarnya udah pengen nyerah, kayak kamu tuh udah, ya, kamu tuh ada pilihan untuk tidak melanjutkan semua ini gitu. Kamu dari kemarin tuh udah mempertimbangkan ini gue lanjutin atau enggak ya, kok capek kayak gitu. Ya, posisi kamu atau questionnaire-nya di sini ada Five of Coins, ada rasa kurang, ada lack mentality. Mungkin ini yang kamu rasakan atau ini yang terjadi sama kamu sepanjang proses berjuang kamu saat ini. Kayak saking capeknya kamu sekarang gitu, saking saking kerja kerasnya kamu sekarang, kayak seolah kamu
kerja kerasnya udah kayak udah bukan apa ya, saking kerja kerasnya hidup kamu udah sampai nggak keurus sekarang. Iya, kayak kesejahteraan hidup kamu sekarang udah di level yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Iya, ya kalau sampai situ sih aku bisa ngerti ya, kalau kalau apa ya, kalau sisi gelap kamu banyak keluhannya, udah pengen berhenti gitu. Iya, dan di lingkungan kamu sekarang ada Six of Cup. Kayaknya baru sekarang ini aku lihat ada kartu Six of Cup di, aku jarang lihat ada Six of Cup keluar di Tarot of Dream. Ya, Six of Cup tuh mungkin karena dia kartu nostalgia dan kartu harmoni. Mungkin ada perasaan kalau kamu kalau berhenti sekarang agak sayang. Iya, kayak kalau kalau aku berhenti sekarang rasanya perjuangan kamu yang bertahun dari kapan tahun itu bakal sia-sia dan kamu nggak mau itu. Kayak, dan ini sifatnya lebih emosional gitu. Ini nggak kayak kamu sayangnya tuh sayang hitung-hitungan untung rugi ya. Ini kayak lebih kayak ada hal yang kamu perjuangkan atau hal yang sedang kamu perjuangkan ini tuh udah bukan soal cari cuan lagi kayak gitu. Kalau kita ngomongin kerjaan ya, kayak seolah dedikasi kamu terhadap pekerjaan yang kamu tekuni sampai sampai bikin hidup kamu nggak keurus sekarang itu, ini bukan soal kamu yang cari uang. Kerjaan ini udah lebih dari sekedar eh, sarana kamu untuk cari uang, untuk cari nafkah. Ini lebih emosional lagi, ini lebih mendasar lagi. Aku dapat kesan kalau kerjaan yang bikin kamu compang camping sekarang ini adalah mungkin ini yang dulu sempat kamu impi-impikan sejak kecil. Kayak aku dapat eh, kalimatnya mungkin mungkin ini hal yang dulu pernah menyelamatkan kamu sebagai anak-anak, ya, yang kamu tekuni sekarang, yang kamu kerjakan sekarang itu mungkin ini dulu pernah menyelamatkan kamu di masa muda. Makanya kamu sekomit itu, makanya kamu bisa sekuat itu ada di posisi kamu sekarang. Karena ini udah bukan cuma soal kamu lagi, ini udah bukan cuma soal cari uang lagi. Kayak bahkan ya aku ngerasa kayak Queen of Coins di sini atau ya Judgment terus ke Queen of Coins di sini, mungkin balasan atau ganjaran yang kamu harapkan di sini udah nggak cuma balasan atau ganjaran kamu di dunia. Iya, ini mungkin sebagai sarana kamu buat bekal di akhirat nanti kayak gitu. Jadi aku kagum banget sih sama kalian saat ini. Kalian bisa sekuat itu walaupun walaupun diri kalian sebenarnya udah mau berhenti dari kemarin, udah ngomel-ngomel, udah ngeluh sana sini, tapi kalian masih berjuang sampai ke titik ini. Perjuangan yang udah bukan lagi soal uang, udah bukan lagi soal cari nafkah sekarang. Nah, ini hopes and fear, tapi mungkin kalau ngeliat High Priestess ini yang tadi aku bilang, kayak ganjaran yang kamu harapkan tuh udah bukan soal urusan duniawi, man. Iya, ini udah dunia akhirat ini. Ya, ini udah dunia akhirat tuh ganjarannya. Yang kamu perjuangkan tuh udah bukan dunia doang, ini udah dunia akhirat. Jadi harapannya apa yang kamu kerjakan sekarang tuh manfaatnya bakal kamu terima, atau manfaatnya bakal 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 ya, atau hasilnya bakal terus bermanfaat, nggak cuma di dunia tapi di akhirat juga. Nggak tahu, kamu mulia sekali ya grup 3. Nggak, aku pengen tahu apa yang sedang kalian kerjakan sekarang. Nggak, serius aku kepo ini.
Kalian orang-orang semulia apa? Ya, terus di outcome-nya kalian punya three of one. Ini serius nih, ini sangat apa ya, sangat spiritual sekali grup ini. Ini kayak aku ngelihat kalian, uh, udahlah, udah, aku nggak ngelihat kalian bakal berhenti soalnya. Kalian bakal ngeluh, kalian bakal bakal ngomel sama prosesnya, tapi ini nggak, ini kalian nggak akan berhenti ngerjain ini. Ini kalian bakal ngerjain ini sambil nunggu mati, serius. Iya, yeah. Kalian bakal terus ngerjain ini sambil sambil nunggu malaikat maut menjemput kalian. Jadi di sini apapun apapun apa ya, apapun yang sisi gelap kalian keluhkan pada diri kalian, pada akhirnya bakal kalian dengarkan, bakal kalian terima, bakal kalian pertimbangkan to some extent gitu. Cuma kalian bakal terus maju. Cuma kalian gak akan berhenti nerusin apa yang udah kalian mulai di sini. Ya, somehow kalau lihat ada six of cups di sini, ya, serius. Ini kenapa six of cups di sini jadi penting atau dari tadi sangat mencuri perhatian aku, soalnya aku baru kali ini kayaknya lihat six of cups dari deck ini di sesi recording at least. Ada kesan kalau uh, kamu sedang berusaha jadi pahlawan dari kamu sedang berusaha jadi pahlawan untuk diri kamu di masa kecil sekarang ini. Ya, Six of Cups. Mana mana gambarnya anak anak kecil lagi di situ. Ya. Terus apa ya? Ke atasnya High Priestess yang bilang kalau ini mah udah bukan urusan dunia lagi. Ini mah udah soal apa ya? Ganjarannya bukan mengharapkan ganjaran dunia lagi tapi soal dunia akhirat. Di atasnya ada Three of One. Nggak tahu sih, kayak Three of One orang nungguin nungguin kapal di pelabuhan kayak gitu, di dock kayak gitu. Ya, itu jelas banget ngasih kesan atau ngasih pesan kalau uh, seberat apapun beban yang kalian tanggung sekarang gitu, mau selama apapun, ya ya ini yang bakal kalian kerjakan sambil menunggu maut. Ya makin 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 ku ulang-ulang itu makin, ya itu makin dramatis by the way. Ya jangan, ya jangan overuse. Serius, itu soalnya itu keren banget man. Aku nggak bisa nggak salut, aku nggak bisa nggak kagum sih sama kalian. Jadi pesannya tadi udah aku bilang ya, sisi gelap kalian sedang berusaha mengeluh, ya banyak keluhan yang ingin dia sampaikan ke kamu, tapi ya itu pun gak akan menghalangi kalian pada akhirnya. Jadi ya keluhannya dengarkan saja. Ya kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dia utarakan kayak gitu, kayak kenapa nggak berhenti aja kayak gitu, ya nggak apa-apa, pertimbangkan aja. Cuma aku dari situ juga aku nggak ngerasa kalian bakal berhenti juga gitu. Mungkin kalian butuh istirahat soalnya jalannya bakal panjang di sini. Cuma nggak apa-apa lah, toh ya, dengan adanya keluhan dengan adanya rasa jengkel itu juga kan bukti kalau kalian masih manusia kan, bukan malaikat di muka bumi ini. Dari tadi aku sempet ada kesan kayak gitu, jangan-jangan kalian malaikat yang ada di muka bumi ini. Masa ada udah udah ngeluh kayak gitu kalian tetap maju sih? Nggak mungkin lah. Cuma ya justru karena ada keluhan kayak gitu kan, justru karena ada capeknya kayak gitu, ada lelahnya kayak gitu yang bikin kalian manusia. Dan itu juga, dan dengan mendengarkan keluhan itu, dengan menerima adanya
rasa lelah itu yang menjadikan kalian manusia yang lebih utuh saat ini. Ya, nggak cuma saat ini sih, kedepannya juga ya. Jadi grup 3 baik-baik ya. Serius, dunia ini butuh lebih banyak orang-orang seperti kalian. Jadi please take care of yourself ya. Kalau kalian emang di sini niatnya sambil menunggu maut, aku harap mautnya tidak datang cepat-cepat menjemput kalian. Soalnya dunia butuh lebih banyak hasil karya kalian saat ini. Terima kasih grup 3 untuk waktunya, semoga bermanfaat. Selamat malam, have a good night.